Semua ini berawal dari keinginanku untuk nyari HP dengan harga 1 jutaan termurah. Tapi dengan patokan spek yang dimiliki masih cukup tinggi, fitur-fitur pendukung yang diperlukan terutama pada masa pandemi seperti sekarang, dan juga desain yang trendy. Sampai pada akhirnya aku nemuin satu HP yang cukup sesuai dengan syarat-syarat tadi. Bukan cuma bagus di segi desainnya aja, tapi spek yang dimiliki cukup tinggi untuk kelas harganya. Dan ya, inilah smartphone Advan G5. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hello guys, aku Winzam, dan kali ini kita akan mereview smartphone lokal yang cukup fenomenal dan unik dari brand Advan ini. Melihat sekilas desain kamera belakangnya ini familiar banget sih sama iPhone 11 series yang varian Pro Max. Dari segi desain kamera dan ukuran bodi itu keduanya mirip-mirip lah. Tapi harganya itu loh 20 kali lipat dari harga Advan G5 ini. Advan G5 sendiri harganya 1.399.000 pada awal dirilis, yaitu tanggal 11 Mei 2020 kemarin. Cukup lama sih. Dan pastinya harganya udah turun ya. Kita bulatin aja dari 1,4 juta jadi 1,1 juta rupiah untuk harga sekarang. Emang kelebihan HP ini apa aja sih sampai bisa dibilang fenomenal? Oke, kita langsung bahas aja Advan G5 ini. Mulai dari yang pertama. Advan G5 ini memiliki layar 6,21 inci dengan rasio layar 18:9 dan rasio screen to body hingga 85%. Berdesain waterdrop display, layarnya IPS dengan resolusi HD+. Di bagian bawah ada mono speaker dan mono mikrofon. Tombol power dan volume up down ada di kanan. Tombolnya clicky, jadi mudah banget ditekan. Ada SIM tray triple slot di sebelah kiri, jadi kamu bisa pakai dual SIM card plus memori eksternal sekaligus. Di atas ada audio jack 3,5 mm. Dan yang mengejutkan, HP harga 1,1 juta ini udah pakai slot USB Type-C guys. Suatu hal yang kompetitornya masih belum punya. Sayangnya slotnya ada di atas, so pas mau charge itu kadang aku suka salah colok gitu. Cover bodinya plastik polikarbonat dengan finishing glossy. Warna HP yang kita bahas sekarang white green ya. Ada juga warna blue purple dan Cambridge blue. Selain itu ada triple kamera belakang yang menjadi salah satu nilai jual HP ini. Kamera utama 13 megapiksel plus 2 kamera 0,3 megapiksel untuk mendukung efek bokeh dan autofocus. Ada juga flashlight. Kamera selfie-nya 5 megapiksel memiliki Face AI untuk menunjang fitur Face ID. Satu-satunya fitur biometric security Advan G5 ini. Ya tetap lumayan lah, bisa unlock HP hanya pakai muka doang. Bodinya nggak terlalu tebal, cuma 8 mm kalau tonjolan kamera nggak dihitung. HP-nya juga ringan, cuma 170 gram aja. Oh ya, di dalam paket penjualan kamu udah dapat screen protector dan clear soft case juga ya. Jadi tinggal pakai aja. Dan menurutku kalau soft case-nya dipakai, kerasa lebih elegan gitu. Kelihatan kayak pakai kaca Corning Gorilla Glass. Ya sedikit mirip-mirip lah kayak tipikal HP mewah. Ada juga bonus TWS Start Go gratis dari Advan yang stoknya itu terbatas. Ya lumayan lah kombinasi harga dan bonusnya. Lanjut. Advan G5 menggunakan chipset Unisoc SC9863A 28 nanometer. CPU-nya octa-core 1,6 GHz ARM Cortex A55. RAM 4GB bos, gak nanggung-nanggung. Internal 32GB, sudah menggunakan operating system Android 10 dan baterainya 4000 mAh. Kalau user interface-nya sendiri aku kurang tahu ya ini pakai UI apa. Tapi menurutku ini kayak perpaduan antara UI-nya Realme sama Samsung. Di sini aku coba bandingin sama Realme 5i dan hasilnya emang persis. Lihat aja bagian shortcut dan notification-nya. Terus sistem scroll ke menu juga persis. Kalau ikon-ikon aplikasinya ini baru lebih mirip ke Samsung. Advan G5 ini juga udah pakai Android 10, yang artinya udah ada fitur-fitur bawaan dari Android 10 itu sendiri. Kayak tema mode gelap, berbagi langsung, mode fokus, dan lain-lainnya.
Oh ya, dan kalau ngomongin fitur kesukaan, aku suka fitur zoom layarnya yang mirip sama Samsung. Dan ini bener-bener ngebantu banget. Kayak pas aku pengen ngezoom di suatu website yang nggak bisa di zoom. Terus sama pas editing video, itu helpful banget sih. Fitur simple yang bermanfaat. Kemudian kita lanjut ke tes Antutu 7. Advan G5 mendapatkan skor 58 ribuan. Lalu tes Antutu 8 mendapatkan skor kisaran 97 sampai 98 ribuan. Ini sedikit lebih baik dari HP yang harganya sama. Pada tes Geekbench 5, Advan G5 dapat skor 156 untuk single core dan 791 untuk multicore. Dan yang gak nyangka lagi, Advan G5 ternyata memiliki refresh rate 61 Hz dengan pixel density yang cukup tinggi di kelasnya. Suatu hal yang cukup ngejutin untuk HP kelas bawah. Semua skor tadi emang buktiin kalau layar Advan G5 tergolong mulus di kelasnya. Bahkan layar minim lag-nya itu bisa dibilang mirip-mirip sama HP yang harganya 3 jutaan. Terutama saat multitasking, scrolling, dan buka beberapa aplikasi sekaligus, masih lancar-lancar aja. Aku coba scroll-scroll dan buka aplikasi random kayak YouTube, Instagram, dan lain-lain. Hasilnya tetap bisa dibilang mulus. Ini mungkin pengaruh dari kombinasi RAM, refresh rate, sama jenis layar kelihatannya. Dan pas aku tes main real drum pun responsif. Ya, intinya layarnya sigap dalam merespon. Good job, Advan. Pertama, aku main Mobile Legends. Settingannya mentok di resolusi high. Main 20 menit, baterainya ngurang 6-7%. Lanjut ke tes PUBG M sama Asphalt 9. Aku belum ngetes sih, tapi tetap bisa kok. PUBG di Advan G5 settingan maksimumnya di balance medium, tapi fitur gyronya nggak bisa, soalnya emang nggak ada sensor gyronya. Kalau di Asphalt 9 settingannya bisa sampai high quality. Tapi dari semua itu, aku saranin kalau mau main game-game berat kayak 3 game tadi, turunin aja kualitas grafiknya sampai gameplaynya lancar. Kecuali kalau koneksi internet atau wifi kamu lancar banget. Ya, suka-sukalah. Advan G5 ini mempunyai kapasitas baterai 4000 mAh. Adapter bawaannya 7,5 watt dengan konektor USB Type-C. Pengisiannya sendiri butuh waktu kurang lebih 2,5 jam dan baterainya bisa bertahan seharian lebih kalau penggunaannya normal-normal aja. Screen on time-nya aku dapat sekitar 6-7 jam, yang rata-rata itu aku pakai untuk lihat video. Ya standar lah untuk ukuran 4000 mAh. Untuk lihat video, film, atau semacamnya sampai 1 jam, brightness di 60%, baterainya ngurang 10%. Layarnya sendiri cukup akurat menampilkan warna dan detail gambar maupun video. Terus kalau untuk putar lagu sampai 1 jam juga, ngurangnya 5%. Oh ya, ngomongin soal lagu, kualitas speakernya sendiri kayak gini ya. Suaranya lumayan keras dan cenderung tinggi treble-nya. Oke, next. Kamera belakang bisa rekam video di 1080p dan kamera depan mentok di 720p. Oh ya, mode foto dan video bagian depan maupun belakang semua itu ada fitur night mode-nya guys. Lumayan ngebantu di kondisi low light. Selain itu, ada fitur yang aku suka lagi, yaitu fitur burst di kamera belakang. Itu fitur untuk memotret cepat tanpa jeda. Bisa hasilin sampai 30 foto dalam sekali klik lama.
Hasil fotonya sendiri lumayan terang ya, dengan angle kamera yang luas, tapi menurutku warnanya masih kelihatan pucat, kurang hidup gitu. Jadi saranku nyalakan terus aja mode HDR-nya. Oke, ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan atau kamera selfie-nya 720p. Sekarang sekitar jam 5 sore. Awannya cerah. Mukaku masih kelihatan cerah gitu ya. Padahal udah agak gelap. Dan ini tangkapannya lumayan luas. Ya standar sih, nggak terlalu lebar juga tangkapan layarnya, tangkapan kameranya maksudnya. Ya lumayan untuk ngevlog. Overall setelah menggunakan HP ini rasanya cukup puas, terutama bagi mereka yang nyari HP murah tapi nggak kelihatan murahan. Itu kerasa banget sih, soalnya HP ini emang dipasarin untuk mereka yang butuh banget HP budget tapi dengan desain HP yang trendy. Misalnya para pelajar yang butuhin HP untuk sarana belajar dan kegiatan sekolah mereka yang sekarang serba online. Zaman now zaman online, lulus sekolah aja online. Meski fitur Advan G5 ini lumayan oke, menurutku lebih cocok untuk penggunaan biasa, biar bisa nikmatin kelebihan layar yang mulus dan lancar lebih maksimal, bukan buat gaming berat. Kalau game ringan gak masalah sih. Oh ya, bagi yang udah pakai Advan G5 ini, boleh banget lo share pengalamannya di kolom komentar. Dan terakhir aku mau ingetin, jangan expect terlalu tinggi. Ingat, ini HP entry level juga. Harganya di bawah rata-rata. Jadi siap-siap aja kalau mungkin kekurangannya juga banyak. Ya sesuaiin aja lah sama budget, kebutuhan, sama selera kamu. Pilihan ada di kamu. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika suka, share ke teman-teman semua, dan subscribe Zamata channel juga. Dan apa pendapatmu soal video review Advan G5 kali ini? Komen aja di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, and be creative.